Halo, nama saya Michelle Hamdani dengan NIM 182 23037. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS dari Teknologi Sistem Terintegrasi yang kita harus studi kasus platform yang berdasarkan Domain Driven Design. Platform yang saya pilih yaitu e-learning platform. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini untuk laporan dari saya. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari awal. Nah, ini kita mencari inti dari domain driven design yang saya lakukan yaitu e-learning platform. Domain intinya yaitu enrollment dan progress kalau dari e-learning. Kalau subdomainnya saya temukan ada 5, yaitu ada course, ada usernya, sertifikat, notif, sama yang core tadi, yang enrollment sama progress. Saya cuma ambil yang 3 aja. Nah, ini kita em, memberi bounded context untuk masing-masing subdomainnya dan batasannya. Untuk batasan yang di enrollment itu, dia itu hanya melakukan tugas dia untuk enrollmentnya itu memasukkan siswa ke dalam course. Tracking progress belajarnya, quality prerequisite, sama status completionnya. Itu hanya di enrollment aja. Dia nggak bisa pergi ke course, ke user gitu. Untuk course juga nggak bisa ke enrollment, nggak bisa ke user gitu. Batasannya ini mengolah master data course kontennya, struktur course, modul dan lesson, content managementnya, ada apa sih? Kuis, ada materinya, video, dokumen, gitu. Terus ada metadatanya dan infonya. Kalau user, bounded konteksnya itu juga dia hanya melakukan tugas user, yaitu mengelola data usernya ada apa aja. Nah, dalam usernya itu pasti bisa dia autentikasi atau mau otorisasi untuk bisa masuk ke dalam enrollment tersebut, enrollment untuk masuk ke course-nya. Nah, ini bisa user profile management, bisa akses kontrolnya, student, instructor, admin, sama preference-nya, settings. Nah, ini adalah entitas dan value object dari domain intinya. Yang saya dapatkan entitasnya, enrollment itu pasti ada ID-nya. Pasti memakai user ID yang merupakan foreign key, pasti dong. Karena kalau tidak ada identitas usernya, maka susah untuk masuk ke enrollment ke course. Enrollment ke course-nya gitu. Nah, ini juga course ID, ini juga foreign key. Ini enroll at ke course yang mana gitu. Terus statusnya udah complete, udah masih progress, itu progress percentage, terus completed at. Kalau lesson progress itu dari usernya, progress ID, yaitu primary key-nya, enrollment ID yang dari sini. Jadi foreign key, lesson ID, foreign key juga. Ini udah is completed, completed at time span. Nah, ini mah emang fungsi logika sih. Nah, ini course-nya masih course ID, masih penting. Ini primary key, terus ada title, description, subfield ID-nya yaitu foreign key dari kalau ada konteks instructor. Nah, terus duration level. Ini value object dari masing-masing dari satu status, satu durationnya gitu loh. Nah, ini kan value object tuh didapat dari atribut yang ada di sini.
Nah, atribut yang diambil yaitu enrollment status. Propertinya ada apa aja untuk menunjukkan statusnya. Yaitu ada aktif, lagi progress, completed, suspended gitu. Kalau proses percentage itu ada di enrollment juga. Dia itu udah menyelesaikan lessonnya sampai berapa, total lesson sama percentage-nya juga. Kalau course duration kan waktunya itu kayak ini course-nya ada hours untuk minutes formatted duration. Nah, ini untuk yang domain service. Nah, sekarang untuk domain service, nah itu service yang langsung berhadapan dengan si usernya. Yang ini bermain dengan logika jika ada perubahan itu saat dia milih apa jadi apa gitu. Nah, yang pertama ini enrollment service. Ini untuk logic yang validasi enrollment requisite, kapasitasnya, dan handle enrollment process. Yang kedua itu progress calculation service untuk menghitung progresnya, untuk estimasi ini waktu selesainya kapan, dan generate analitik. Yang ketiga ini just certification service untuk validasi kebutuhan yang sudah dipenuhi atau enggak, dan mengenerate certificate kalau udah selesai. Nah, ini untuk DDD, Domain Driven Design-nya saya udah buat. Ini ya core domainnya yaitu Enrollment and Progress Management ya. Yang bandut konteks satu, yang user management. User management ini kan punya entity, profile, authentication. Nah, ini pasti ada user entity-nya pasti ada email, password, nomor user entity bisa kehubung ke external API yang itu REST countries. Terus yang selanjutnya, yang course catalog ini ada tiga, yaitu yang course, lesson, sama kategori. Kalau course entity ini pasti ada tiga atribut, course title, duration, sama price-nya. Ini kehubung ke REST Country API. REST Country API kehubung ke YouTube. Nah, untuk yang ketiga, untuk enrollment catalog ini, untuk enrollment dan progress, pasti ada tiga juga, progress, certificate, enrollment, sama completion percentage status. Nah, ini untuk domain eventnya. Jadi, ke enrollment progress ke course catalog ada tiga. Domain eventnya, upstream supplier sama downstream customer-nya gitu. Ini juga hubung domain eventnya yang progress entity ke progress update event, enrollment entity ke user enroll, dan certificate ke certificate issued event. Enrollment itu bisa hubung ke email JS, udah menunjukkan udah daftar atau enggak gitu. Ya, selanjutnya, ini keuntungan dan pandangan menggunakan domain driven design. Domain driven design ini cocok buat masing-masing domain gitu loh. Jadi ini cocok buat bisnis, bisa lebih visioner gitu kalau analitiknya bisa lebih sesuai dengan domainnya kan kita pilih aja gitu. Terus pas sudah pasti dipikirin dengan matang kan dalam membuat domainnya ada apa aja di dalamnya. Pasti ini ada maintainability dan modularitas supaya badan konteksnya tuh jelas tiap domainnya. Nah, skalabilitasnya juga eh, mandiri tiap bounded konteksnya gitu. Terus sentralisasi logik bisnis yaitu domain logiknya tuh hanya ke enrollment sama progress aja. Jadinya tidak harus
fokus ke yang lain. Jadinya ini lebih mudah buat testing sama maintenance. Terus ya lebih mudah sih buat perubahannya karena udah ada core-nya. Jadi kalau mau ganti domain yang bounded context, bawah-bawahnya itu ya lebih gampang gitu. Kalau tantangannya sudah pasti kalau banyak domain pasti banyak yang harus dikerjakan sih. Jadi ya pasti kompleksitas yang sudah agak tinggi di awal. Nah, kemungkinan untuk over engineering itu juga mungkin karena tiap domain kan ada fungsi yang harus kita buat gitu. Kalau simple aja ya, aplikasi kita mau buat simple, nah TDD ini nggak cocok. Terus domain expert dependency, karena ya harus mengerti tiap domainnya kan. Pasti perlu expertnya yang jago untuk menghandle-nya. Nah, ini yang konteks mapping overload. Nah, ini kalau komunikasi di dalam infrastrukturnya itu ya kebanyakan gitu. Seperti minta infrastruktur tambahan seperti event bus, seperti air contract, mekanisme lingkungan itu kan makin banyak kan jadinya kerjanya. Jadinya ya pasti banyak yang komunikasi antar domain tersebut. Data konsistensi karena tiap domain kan terpisah-pisah. Kita nggak tahu nih tiap data ini ada yang ke double nggak tiap satu domain ke domain satunya. Pasti ada clash gitu kalau tiba-tiba ada perubahan sesuatu, ada tambah data baru, nah itu akan jadi nge-clash gitu. Development speed impact. Nah, karena developmentnya ini banyak di tiap domain pasti lebih lambat. Kita harus agak hati-hati juga dalam membuatnya supaya tidak membuat kesalahan fatal jika kita salah konsep dari awal gitu. Terus kita butuh team skill karena ini domainnya banyak. Pasti sudah ada banyak orang yang harus eh, menghandle domainnya gitu. Perlu developer yang ngerti patternnya, prinsipalnya, sama analytical skillnya untuk bisa menghubungkan API atau mappingnya gitu. Yang selanjutnya, tiga public API yang integrasikan. Saya integrasiin YouTube data, email JS, sama REST Country API. Ini yang RES Country ini menunjukkan profile time zone handling, lokalisasinya apa aja. Kalau email JS untuk memberikan email notifikasi kalau ini selesai emailnya juga. Kalau udah selesai enrollmentnya, udah kirim, udah selesai progresnya, kirim sertifikatnya gitu. Kalau dari data API untuk bisa diklik aja di dalam aplikasinya link YouTube-nya gitu. Nah, ini dari tiga subdomain dan bentuk konteks yang telah ada identifikasi pada soal 1B, pilih dua konteks yang saling berinteraksi. Yang paling realistis sih yang enrollment ke sebuah course. Pasti-pasti deh. Jadi, sudah pasti enrollment tuh harus mencatat course-nya apa aja. Sudah harus tahu nih usernya siapa yang masuk itu. Terus kirim email konfirmasi kalau dia masuk ke course ini. Beri notifikasi juga ke instrukturnya bahwa dia akan mengajar siswa ini dalam course tersebut. Terus mengupdate analitik dan dashboardnya. Kalau ini eh, batasannya yang harus seperti non-fungsionalnya yaitu email konfirmasi harus dikirim dalam waktu maksimal 5 menit. Jika minimal ini gagal, namun tetap valid. Notification konteks tidak boleh mempengaruhi core business logic. Enrollment konteks tidak perlu detail. Selanjutnya, pola konteks mapping yang saya gunakan
Untuk hubungannya yaitu consumer supplier pattern. Kalau enrollment pasti itu supplier yang menyediakan notification to customer yang konsumsi event tersebut. Kalau kebutuhan teknisnya sesuai dengan fungsi masing-masing konteks yaitu enrollment dan notification. Maka itu ya bekerja tapi mandiri gitu, cuma mengirim eh, buat trigger notifikasi. Jadinya ya komunikasi tiap konteks ini berdasarkan domain eventnya begitu, kan melalui konteks sama konteks. Nah, ini kan dependency direction yang saya bilang tadi. Enrollment bekerja sendiri, terus notification kerja sendiri juga. Terus dinamika timnya, ya enrollment bekerja deploy secara mandiri. Kalau notification konteks itu juga mandiri. Tapi kalau ada permintaan dari enrollment ke notification, pasti melalui yang domain event yang API tersebut gitu. Skalabilitas. Itu harus mengukur skalabilitas yang bisa diterima oleh si notification jika ya kalau nggak sebanyak itu pasti akan overload gitu dan tidak akan mengirim notifikasi ke pengguna atau usernya. Nah, jadinya kita harus mikir skalabilitasnya harus dipakai seperti apa gitu. Nah, kalau itu pun tidak bekerja, tidak notifikasi misalnya overload, adanya failure isolation, jadinya kalau notification gagal, si eh, si enrollment-nya itu juga gak keganggu. Yang core bisnisnya itu gak keganggu sama sekali jika domainnya yang lain itu keganggu gitu. Selanjutnya ya bagian C, bagaimana sebuah domain event digunakan untuk memfasilitasi interaksi dalam skenario. Kan nama event ada datanya. Oke, nama eventnya user enrolled in course event yang tadi kan itu. Nah, event structure-nya tuh ini atributnya ada event ID yang tipenya UUID, event type, type-nya string, timestamp untuk mengukur waktunya yaitu datetime. Ini ID, enrollment ID juga, yaitu UU emang ID, yaitu varchar, mirip-mirip user ID, UUID, user email itu string, username itu juga string, course ID, karena ID juga jadi UUID, course title juga string, institute name juga string, enrollment status, enum. Nah, cara event berinteraksi, kalau yang pertama ini ada event publishing. Jika enrollment itu berhasil di-create, nah, berarti bisa user enroll in event ke message brokernya gitu. Terus subscription-nya ada notification konteks yang diberikan jika sudah masuk ke enroll ke course-nya tersebut. Yang ketiga, synchronous processing, langsung mengembalikan respons tanpa menunggu eh, notifikasi selesai gitu. Jadi ya langsung masuk ke course-nya. Walaupun notifikasinya belum belum masuk gitu. Decoupling. Nah, ini yang nggak perlu tahu detail umumnya kayak gimana, kayak detailnya banget gitu, seperti apa, seperti siapa customer dari eventnya. Nah, feature customer seperti untuk nanti kita neliti, dapat subscribe tanpa modifikasi ke enrollment context. Yang cara event interaksi kelima ini reliability, tetap disimpan dalam broker ya walaupun udah lama datanya atau udah masuk ke dalam course-nya gitu dan tetap dapat diproses terus-menerus gitu. Audit trail itu semua events ya, dimasukkan ke dalam domain event stable sehingga ya datanya bisa ke struktur, ke data semuanya gitu. Ini event flow diagramnya.
user mengklik enroll buttonnya, pasti enrollmentnya kasih membuat create enrollment recordnya. Terus enrollment konteksnya bisa mempublish user enrolled in course event yang event tadi karena sudah dimasukkan user ke dalam course tersebut. Nah, message brokernya ini memberikan message-nya kalau sudah daftar. Enrollment konteksnya selanjutnya enrollment konteks mereturn sukses kalau sudah masuk ke dalam course. Notification konteks yaitu kalau sudah ada notif di atas sudah masuk ke dalam course ini. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam log data data domain event kalau sudah masuk ke dalam course-nya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di Postman untuk tes API-nya. Oke, sekarang kita ada di Postman untuk mengetes API kita. Yang pertama ada register user, yang authentication itu. Oke, mari kita send yang ini kan base register kita send aja ke sananya. Nah, statusnya menjadi sukses dengan message udah diregister dengan nama tes user baru, baru student. Nah, yang sekarang untuk yang login kita send. Nah, sukses dia udah login. Ini tokennya kita ambil aja tokennya buat nanti di enrollment. Nah, yang courses ini kita mendapatkan semua courses yang ada di dalam web yang ada. Nah, ini di sini ada tiga, ada lima dengan video URL-nya, dengan price-nya, dengan title, deskripsinya. Sekarang kita ke bagian yang ketiga yaitu ke enrollment. Kita lihat authorization-nya terlebih dahulu. Ini tokennya itu PJWT token. Yang tadi yang ada tokennya di login user tadi. Ini kita ke bagian enroll. Nah, kita udah masuk enrollment-nya ke yang ke bagian 5. Berarti dengan course ID yang kedua. Jadi yang di sini yang course ID yang course kedua dan user ID yang tadi yang masuk tes user tersebut. Sekarang selanjutnya yang get my enrollment. Nah, ini sukses. Enrollment kita ada totalnya 5, yang aktifnya 4, yang kompletennya 1. Dengan course title-nya, course description-nya, kategori desainnya. Selanjutnya yang update progress. Yang untuk ini masih error, nanti saya akan kembali ke sini. Nah, ini untuk yang eksternal YouTube API-nya. Nah, sukses. Jadinya nih retrieve dengan lagu Rick Ashley. Ya, ini thumbnailnya adalah dengan duration view count-nya. Kita ke external country sekarang. Nah, ini kita mengembalikan nama Indonesia Jakarta dengan waktu time zone-nya. Nah, sekarang yang email. Nah, ini kita mengembalikan email yang kalau dari notif gitu. Kalau kita udah masuk ke register atau login ini notifnya masuk ke bagian email kita gitu. Berarti yang gagal hanyalah ini karena
Hanya nggak error di kolom SQL-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.